Salam jumpa kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus di akhir pekan saat ini. Apa kabar semua? Sehat-sehat semua ya. Dan saya percaya kita semua tetap semangat dan sehat-sehat dalam menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ke pesta, atau ada yang mau acara, atau yang lain-lain. Baiklah kita sempatkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, di hari pekan ini, yang memberikan kekuatan kepada kita. Baiklah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan di penghujung minggu ini, di akhir pekan ini untuk kita semua, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 15 dikatakan demikian. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Berkali-kali kita diingatkan jangan membalas yang jahat dengan jahat. Nah, sebagai orang Batak, apakah memang ini masuk akal? Nah, tentu saja tidak. Karena biasanya kita, kalau kita disakiti, kalau kita dimusuhi, kalau ada orang lain yang membenci kita, maka kita juga akan membalasnya. Bahkan berkali-kali lipat kita balaskan dia. Itulah kita. Tetapi sekarang sebagai pengikut Yesus, firman Tuhan melalui Paulus mengatakan jangan, supaya kita jangan membalas jahat dengan jahat. Kenapa? Karena kalau kita membalas yang jahat dengan jahat, ya sama saja kita orang jahat. Padahal orang Kristen itu adalah orang-orang yang mau mengampuni, yang mau mengasihi, yang mau selalu tetap mau menjalani kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, bagaimana caranya supaya hidup dengan damai sejahtera? Yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, karena tidak ada ruginya kita melakukan yang baik kepada orang-orang yang berlaku jahat kepada kita. Usahakan senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi siapa yang menjahati kita, marilah kita membuka hati kita untuk membalaskannya dengan kebaikan. Tentu saja dalam hal ini dibutuhkan pengorbanan, ya. Mari kita buang ego kita, mari kita buang semua hal-hal yang negatif di dalam pikiran kita, supaya kita dimampukan oleh Roh Kudus melakukan yang baik demi yang baik kepada orang-orang lain, sekalipun ada orang-orang lain itu yang menjahili, yang memusuhi, yang mengata-ngatai, yang menjelek-jelekkan, dan bahkan yang membenci kita tanpa ada alasan apapun. Tetapi disinilah kita menunjukkan sebagai pengikut Yesus, supaya kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkali-kali mengatakan kita harus mengasihi musuh kita. Kalau orang-orang yang berbuat baik kepada kita, kita kasihi, apa upahmu, kata Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita mampu mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, dari situlah kita menjadi orang-orang Kristen sejati yang sangat luar biasa, yang memiliki hati pengampun dan pikiran yang selalu tetap positif. Jadi jadilah berpikiran positif, saudara-saudaraku. Ya, memang sebagai manusia, siapa dari antara kita yang mau dimaki-maki, yang mau dibenci, yang mau dijelek-jelekkan? Itu tidak ada. Kita ini pasti akan melawan, ya, melawan. Tetapi disinilah kita harus hati-hati supaya kita selalu tetap hidup dengan rukun. Bukan berarti kalau kita ditampar terus kita diam, kita tidak bisa berbuat apa, bukan itu. Tetapi kita bisa tegas untuk mengingatkan, untuk menegur, tetapi di dalam kasih, ya, dalam kasih. Bukan berarti kalau kita ditunjang atau kalau kita ditonjok baru kita membalasnya 2 kali tunjang, 2 kali tonjok, bukan itu, ya. Tetapi mari kita tanya, kenapa kamu tonjok aku? Apa salahku? Kenapa kau benci aku? Apa salahku? Nah, disinilah kita mengingatkan mereka, ya kan? Kalau kita bertanya, ya, kalau ada orang berlaku tidak adil kepada kita, kita tanya baik-baik, kenapa dia tidak adil kepada kita? Kenapa dia melakukan hal-hal yang jelek kepada kita? Tidak salah, ya, tidak salah. Sama seperti Yesus, ketika seorang
itu tentara Romawi itu menampar dia di hadapan Pilatus. Apa kata Tuhan Yesus? Apa hakmu menampar saya? Kalau salah katakan salah. Kalau benar, kenapa kamu menampar saya? Nah itu Yesus mengingatkan, ya, Yesus mengingatkan dia. Kayak begitu juga lah kita. Jadi Paulus mengingatkan kita di sini dengan kata-katanya ini bukan berarti kita ini menjadi orang-orang bodoh, tidak. Tetapi orang-orang yang bijaksana, yang berani, ya, yang berani menegur orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Hanya dengan demikian dia tersadar, ya, dia tersadar jangan kebencian lawan dengan kebencian, tetapi lawanlah itu semua dengan kebaikan, dan dengan melakukan kebaikan maka kita sudah menjaga hati kita, menjaga diri kita, dan juga sekaligus mau mengingatkan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita supaya mereka mau berubah. Selamat menjalani hari ini dan selamat untuk melakukan yang baik kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu yang mengingatkan kami di hari pekan ini, supaya kami jangan melawan yang jahat dengan jahat, tetapi baiklah kami melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena itulah panggilan kami sebagai pengikut Yesus. Bukan berarti kami menjadi orang-orang bodoh yang begitu saja menerima makian, cacian dari orang. Tapi kami harus tegas mengingatkan mengapa dicaci, mengapa dimaki, mengapa dibenci, supaya mereka juga berubah dan menyadari perbuatan jahatnya. Kuatkan kami Tuhan melakukan itu. Berkatilah kami, berkati seluruh jemaat yang Kau kasihi, yang saat ini Tuhan akan berangkat beraktivitas ke pesta, ke acara yang lain, atau yang ke sekolah, atau aktivitas yang lain, atau menikmati hari liburan ini. Biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan yang bersama dengan mereka. Tuhan, kami tidak jemu-jemu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tolong mereka Tuhan, beri kesembuhan, beri kesehatan, dan beri kekuatan kepada yang lemah yang ada pergumulannya. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga, kiranya Kau berkenan mendengarkan doa kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan di akhir pekan ini. Selamat berakhir pekan untuk kita semua. Tapi jangan lupa besok hari Minggu loh, ya. Semua kita datang beribadah ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan sehat selalu, tetap semangat. Ingat, syukurilah hari ini. Esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Torah.